dengan 99 asma Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah, mengapa selalu mengajak diriku ke dalam kisah Quran surat Al-Imran 3 ayat 191, di mana hamba ini sudah sangat yakin 1000% keyakinan engkau tentang 99 asma adalah ilmu yang ditiupkan kepada alam semesta ini adalah roh yang cerdas ketika engkau jadikan dan menyatukan dengan alam telah sujud dan patuh kepada engkau sehingga apa-apa yang telah dimakan, dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 9. Maka menurut Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa jasad itu yang mewakili sebahagian dari alam semesta yang mengikuti kepatuhan untuk mengikuti sujud dan sholat tanda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi penasaran mengapa hati ini selalu bertanya tentang asma. Jadi bahwa asma itu adalah ilmu yang hidup sebelum menyatu dengan jasad, itulah yang semakin menjurus kebenaran menurut perkataan dalam hati, karena bila kita memisahkan diri seperti tidur itu kita tiada dapat berbicara baik lahir maupun batin, apalagi mau bergerak ini tidak mungkin sekali akan bergerak. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sedikit sekali yang bersyukur ini? Karena kebanyakan orang-orang yang awam tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, bahkan sungkan untuk membaca takwil atau terjemahan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada Quran Surat Ad-Duhan 44 ayat 58. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Sad 38 ayat 72, dan bahwa 99 asma itu adalah 99 ilmu ini bukannya Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ilmu yang menyatu pada roh, dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun fayakun itu kelengkapan yang berisikan ilmu, segala ilmu terciptalah cahaya Nur Ahmad. Itu perkataan pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, dan nur cahaya itu adalah sebenarnya roh. Jadi bahwa apa-apa yang diciptakan dari langit dan bumi seisinya itu mempunyai roh semua, dan itu semua adalah jasadnya para malaikat seperti matahari, galaksi, angin, air, pepohonan serta bebatuan, semuanya dititipkannya ilmu yang lengkap. Misalkan jangkrik diberi ilmu dan manfaatnya bagi manusia serta untuk mempertahankan dirinya itu adalah pada kaki dengan melalui tendangannya. Begitu juga lipas kelihatannya menjijikan sehingga terhindar dari ancaman mautnya. Pada pepohonan sama bermanfaat, ada yang pahit, asam, manis, pedas, namun ini senjatanya hanya larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dilarang melampaui batas sehingga menjadikan kerusakan bumi seisinya, dan semuanya itu dapat berbicara semua. Tentunya ini menjadi pertanyaan bahwa dari langit seisinya itu dapat berbicara. Ini dapat dibuktikan melalui firman Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Mengingat Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa alam semesta itu mempunyai roh dan rohnya adalah malaikat, makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud dan patuh kepada Adam sebagaimana firman-Nya pada Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 34, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri termasuk golongan yang kafir. Kemudian diperintahkan lagi melalui Quran Surat Al-Hijr ayat 30. Yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semua bersama-sama. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia mendapat ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sama, yaitu 99 asma. Namun dalam penghayatannya Abdul Hadis bin Abdul Latif itu adalah amanah yang hidup atau roh atau nyawa yang perlu hati-hati, karena yang dititipkannya itu kepada manusia adalah kesempurnaan dari segala baik kecerdasan maupun kesabaran. Karena itu adalah 99 nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dilanggar walaupun dalam waktu sedetik atau satu ucap dan langkah, maka resikonya adalah azab baik ringan maupun berat. Mengingat ada satu asma Dajjal yang selalu menyesatkan, ini pun telah diberitahukan kepada anak cucu Adam pada surat Yasin 60 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi rusaknya kalimat
Kun fayakun ketika manusia mengenal pendidikan formal maupun agama, mengingat ilmu yang diembannya apapun ilmu yang sempurna manusia dalam menjalani pendidikan biasanya itu sukses hingga apa yang dicita-citakan sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, begitu juga yang menempuh bidang agama hingga berhasil. Namun yang disayangkan setiap manusia itu tidak sedikit berpikir menggunakan maha dari 99 asmanya agar perasaannya tidak saling pintar sendiri dengan emosi sehingga kesempatan iblis, setan dan manusia sebangsa jin ikut menyesatkan karena mudahnya ketika mereka sedang dalam demo politik ini setiap kepala pembicaraannya sungguh dengan emosi yang tinggi. Coba di zaman sekarang manusia perusak atau melanggar kun fayakun atau 99 asma Allah subhanahu wa ta'ala, berapa hinanya melakukan korupsi miliaran bahkan triliunan di mana uang tersebut tidak bisa dibawa kemana-mana, kendaraan punya lebih dari jumlah keluarga, makan pun sudah banyak larangan segala macam dilarang, begitu juga perasaan merasa terganggu oleh KPK, rampok, begal dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau aksi meyakinkan bagaikan manusia yang beragama yang paling taat. Yang lebih menakutkan lagi ketika uang yang dikorupsi itu berbicara dalam dirinya. Wahai bos, ingat uang kau korupsi itu akan digunakan bahan bangunan pelabuhan, maka nanti kau bawa kepada aku Allah subhanahu wa ta'ala buat dirimu bangunan neraka. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, hamba malaikat mohon jangan salahkan hamba ini karena engkau hamba disuruh sujud dan patuh kepada Adam yang diberikan kemampuan dalam menciptakan segala sesuatu benda pada bumi yang selama ini yang engkau titipkan pada bumi, diantaranya sahabatku oleh anak cucu Adam dan Hawa. Aku malaikat dibuatnya sesuatu yang membahayakan bagi keturunan mereka sendiri, aku dibuatnya alat pembunuh massal bom nuklir. Hamba jangan salahkan hamba, dan apabila hamba melanggar maka hamba dihukum oleh engkau ya Allah. Ini kesempatan bagi Dajjal untuk membuat kekacauan umat Adam dan Hawa, dan kini sedang terjadi perang nuklir di Timur Tengah. Begitu juga di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu, dan ilmu yang diturunkan berbagai ragam macamnya, dari mulai ilmu pelet hingga ilmu meluruskan cacat tulang bawaan lahir maupun patah tulang. Bahkan para dokter banyak yang kurang senang seolah Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi penghasilan para dokter. Yang lebih anehnya, mereka yang mendapat ilmu titipan itu saling menjatuhkan terhadap yang mempunyai kelebihan dan mereka tidak sadar itulah ilmu. Janganlah saling merendahkan, kecuali ilmu hitam yang perlu dijauhkan karena ilmu itu yang menyesatkan mereka, seperti ilmu pesugihan mendatangkan uang yang membawa kesyirikan, menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah kecerdasan umat manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak umat Islam yang dibutakan hatinya oleh pemimpin yang membawanya ke neraka.